Guys, ternyata haji kalian ditombokin. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Berita mengenai kenaikan biaya haji sempat menjadi perbincangan publik. Kali ini cerita Untungs mengundang Fadlul Imansyah, seorang ketua Badan Pengelola Keuangan Haji. Saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa cerita Untungs? Terima kasih untuk supportnya, kemudian komennya, doanya, ya, ngirim-ngirim koinnya, share-nya. Terima kasih semuanya. Dari judul tadi tentunya banyak bertanya-tanya gitu ya. Ditombokin hajinya, wah berangkat nih kayaknya gitu ya. Nah, jelasnya ditombokin seperti apa dan bagaimana mekanismenya, kita akan bertemu dengan seorang kepala Badan Pelaksana BPKH RI, yaitu Mas Fadlul Imansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya panggilnya Mas Bang, Bro. Iya, bro aja juga boleh, Bro ya. Satu sekolah. Iya. Masya Alhamdulillah. Udah berapa tahun, Bro? 2000 kita dilantik 2022 bulan Oktober. 2022. Berarti habis pandemi ya? Apalagi sedang pandemi malah? Habis pandemi. Ketika haji pertama kali keluar lagi ya? 2022 ya? 2022 bulan pertengahan tahun itu kan haji yang 50% tuh kuotanya. Pertama kali lagi mulai haji lagi abis pandemi ya? Betul. Tapi itu kan pertengahan tahun. Pertengahan tahun ya. Sementara kita dilantiknya di Oktober. Oh, setelah. Iya. Nah, ini kan mengelola orang segini banyak tiap tahun nih kan. Iya. Dengan peraturan yang super ketat tahun ini udah kayak mau perang nih ya. Udah gitu dengan suhu 53 derajat ini luar biasa gitu ya. Berangkat juga kan? Berangkat juga alhamdulillah kemarin. Iya. Dan kita ikut menyaksikan banyak korban itu ya, jemaah-jemaah haji yang itu ya, yang kepanasan. Itu yang di pinggir jalan. Tapi orang Mesir kebanyakan orang Turki dan Mesir banyak kan ya. Iya. Orang kita alhamdulillah alhamdulillah ya. Nggak tercecer di situ. Nggak tercecer di situ. Banyak kan itu yang dia nggak bisa masuk karena nggak ada visanya. Nggak ada visanya. Kemudian nggak ada peneduhnya kan gitu kan. Dan mereka nggak punya maktab, jadi mereka nggak bisa. Nah itu dia mungkin salah satunya. Iya itu. Tapi ya insya Allah semua yang wafat di sana itu syahid insya Allah ya. Amin. Nah sekarang ngomongin BPKH nih, ini kan bisa dibilang lembaga yang punya amanah besar nih. Sebenarnya tugas utamanya BPKH apa sih? Orang sebenarnya masih rancu antara tugas Kemenak atau BPKH. Yang membedakan tuh apa gitu ibaratnya kan? Oke. Jadi kalau Kemenak itu dia ada namanya Dirjen PHU, penyelenggaraan haji dan umroh. Jadi kegiatan aktivitasnya itu ada di Kemenak. Tapi pengelolaan keuangan, jadi kalau orang nyetor 25 juta untuk daftar dan registrasi haji, itu masuknya ke BPKH. Jadi dua hal yang berbeda nih, keuangan hajinya kita yang kelola, untuk penyelenggaraan ibadah hajinya yang ngelola adalah Kemenak. Itu perbedaan utamanya. Jadi setiap ada misalnya si Kemenak, ini udah mau haji nih gitu kan, butuh duit sekian gitu kan. Nah itu nanti kita yang transfer ke Kemenak sesuai dengan kebutuhan berapa yang harus dibayarkan untuk penyelenggaraan ibadah haji. Oh, jadi mengelola dan menyediakan ya yang ada dibutuhkan ya. Sebenarnya ada BPKH sejak tahun berapa ya? Kalau kita kan dibentuk undang-undangnya 2014 nomor 34, tapi pembentukan badannya sendiri di 2017. Jadi 2017 tapi uang yang baru pindah dari Kemenak itu tadinya sebenarnya uang itu dikelola oleh Kemenak. Ya. Oh, tadinya semua itu dikelola Kemenak ya. Jadi penyelenggaraan ibadah hajinya sama keuangannya itu dipegang oleh Kemenak. Karena semakin banyak antriannya, uangnya semakin ngumpul nih. Iya. Semakin besar. Jadi waktu kita transfer dari Kemenak ke kita itu udah 80 triliunan. Jadi ada kekhawatiran, ini kan Kemenak mungkin dia lebih jago di penyelenggaraan ibadah haji. Tapi pengelolaan keuangannya mungkin harus cari yang profesional. Nah, oleh karena itu akibatnya makanya kemudian di 2017 dibentuk atas Undang-Undang 2014, kemudian ditransfer di 2018. Itu sekitar 80 sampai 90 triliun pertama kali kita kelola di BPKH. Itu udah semua yang dikelola dari berapa tahun orang antri itu kan? Iya, udah 90 triliun ya? Udah semuanya. Itu berarti itu zaman itu masih berapa tahun ya itu antrian tuh? Mungkin masih rata-rata 20 tahun kali ya. 20 tahun ya? 20 tahun. Itu aja udah 20 tahun ya. Kalau sekarang itu rata-rata udah 25 sampai 30 tahun. Nah, mungkin orang banyak yang belum paham nih mekanisme antrian tuh kenapa sih? Emang kitanya kebanyakan jatahnya dikit gitu atau memang
orang bilang ada juga yang ini uangnya diputar dulu gitu misalnya. Itu maka jadi ngantri. Ngantri itu kenapa sih sebenarnya? Jadi gini, kita kan punya kuota anggaplah rata-rata 200.000 per tahun ya dari kerajaan Arab Saudi. Sementara antrian kita rata-rata itu sekarang udah 5,3 juta orang. Masya Allah. Yang ngantri. Jadi kan masuk akal sih. Harus dibagi dong 5,3 juta dibagi 200.000 orang. Berarti kan tahunnya sekitar 26 sampai 27 tahun. Ngeri juga orang baru bisa berangkat gitu. Emang kenaikannya signifikan itu ya berapa kali nih? Kayaknya dulu saya 2009 dulu tuh. Kayaknya nggak ngantri pengantri setahun ya, lupa gitu. Kayaknya nggak lama daftar berangkat itu. Ibu saya aja 2015 daftar tahun ini, tahun depan berangkat. Itu masih 2015 masih bisa berangkat gitu. Nah, mulai beralihnya itu kalau nggak salah sekitar 2018 lah. Itu baru mulai ngantri, mulai ada ngantri. Tapi good newsnya apa? Good newsnya adalah bahwa bangsa ini ternyata dimampukan secara kemampuan keuangannya untuk bisa daftar 25 juta. Tadinya sebelumnya susah mungkin ya, nggak bisa daftar, nggak punya duit 25 juta, nggak banyak yang punya. Sekarang udah banyak yang punya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara rohani berarti mereka sudah sadar diri bahwa ada kesadaran haji itu adalah rukun Islam yang harus dia penuhi. Masya Allah. Ya ada kabar baik. Emang 2017-18 ya kayaknya emang lagi kesadaran orang lagi banyak kembali gitu ya. Dan itu ternyata baru dengar 5 juta ya. 5,3 juta. 5,3 juta itu kalau berangkat kayak satu negara Singapura. Berangkat semua. Nah, per negara kuotanya itu ada rule of thumb-nya itu 1 per mil. Jadi makanya kenapa kita kan 270 juta, ya kan? Harusnya kita 270.000 yang berangkat. Tapi kan masalahnya kapasitas di Saudi itu kan cuma 3, misalnya saya 2-3 juta kan. Iya benar. Jadi kalau terus dimasukin nggak muat aja lokasinya nggak ada. Karena lokasinya tertentu sih di sana. Betul. Tapi saya dengar katanya MBS mau bikin 10 juta targetnya. 5 juta 5 juta dulu. 2030. 5 juta. Kita juga sebenarnya agak deg-degan juga itu mau ditaruh di mana 5 juta itu. Katanya maktabnya mau dibikin tingkat. Iya, betul. Gitu. Itu untuk yang. Tapi kalau yang Arafahnya yang jadi PR. Mungkin dibikin jam kali. Jadi di zuhur sampai asar satu. Emang boleh ya? Jadi asar sampai maghrib. Yang lain lagi gitu. Oh iya. Itu tergantung ulama sana aja kalau gitu sih. Tinggal fatwanya aja kayak gimana. Iya betul. Nah yang membedakan nih sejak 2015 tuh ya. 15 tadi ya? 18. Yang pindah 2018. Pindah 2018. Nah perbedaan signifikannya apa nih? Ketika dulu dikelola Kemenak atau sekarang di BPKH itu perbedaan signifikannya jadi bagaimana pengelolaan keuangannya? Yang pertama ini ada independensi dari sisi pengelolaan keuangan haji dengan penyelenggaraannya. Jadi nggak kecampur-campur lah secara keuangannya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dua-duanya dipaksa untuk profesional. Si penyelenggaraan ibadah hajinya dipaksa untuk khusus profesional di bidang penyelenggaraan ibadah hajinya, keuangan hajinya dipaksa untuk profesional di bidang keuangan hajinya. Otomatis mudah-mudahan ini kan ujungnya memberikan manfaat bagi jemaah haji jadi lebih nyaman dari sisi keuangannya terjaga, dari sisi penyelenggaraannya juga lebih baik. Gitu. Jadi perubahan signifikannya tuh apa? Masing-masing part itu lebih profesional. Betul. Oh gitu ya. Iya. Nah tentunya juga kan sekarang, tapi kalau tiap tahun tingkat kesulitannya nambah apa emang udah template? Nah ini yang menarik sih. Sebenarnya kan harusnya itu seperti kejadian yang berulang aja kan dilakukannya. Itu kan sepertinya kan ibadah haji ini seperti IO besar kan sebenarnya kan. Iya IO. Kerjaan IO besar kan. Ibaratnya kalau punya travel umroh itu skalanya mini. Iya kan? Ya. Besarnya haji. Mininya kayak gini. Iya. Seminggu atau 10 hari gitu kan. Iya. Yang dilakukan ritualnya juga. Betul. Ya mungkin lebih singkat gitu ya kan. Iya. Ini kan udah sebulan, 40 hari, mikirin makannya, terus ya macam-macamnya, terus kesempurnaan dari ritual hajinya gitu kan. Betul. Nah gimana tuh? Jadi kalau setiap tahunnya sebenarnya template-nya betul, harusnya sih tinggal berulang kan. Cuman banyak hal yang di luar kendali kita. Pertama misalnya cuaca, ya kan. Kalau misalnya setiap tahun kan akan mundur terus tuh, ya kan. Tiap tahun tuh kalau nggak salah Haji mundur 2 minggu. Ya. Karena ada perbedaan Hijriah dengan Masehi kan. Itu yang pertama.
Yang kedua kondisi ekonomi. Ya. Bisa jadi orang-orang yang berangkat haji tahun ini itu lebih orang yang benar-benar punya duit ketimbang yang sebelumnya. Karena mungkin kurs rupiahnya naik, ya kan. Kemudian penerbangan naik gara-gara minyaknya naik. Iya benar. Nah itu hal yang kedua. Nah yang ketiga ini masalah adat istiadat. Artinya gini. Gimana tuh? Orang ini dengan tanpa mencoba untuk membuat diskreditkan orang Arab ya. Mereka itu punya perilaku yang kadang-kadang berubah-ubah. Jadi karena kelebihannya adalah mereka masalah utamanya Ka'bahnya cuma ada di Mekah kan. Jadi mau nggak mau mereka punya semacam istilahnya ya? Pride apa gimana? Iya atau pride atau misalnya kalau kamu nggak kesini kan kamu yang rugi, bukan saya yang rugi kan gitu. Jadi itu negosiasi itu karena kondisi tadi masalah masalah cuaca, masalah ekonomi, masalah sebagainya, sehingga itu mengubah cara negosiasi kita. Saya mau begini dong, tiba-tiba berubah. Oh nggak bisa karena ini tadi begini. Kalau tahun lalu kan begitu, jadi agak susah nih sekarang gitu. Jadi bargaining power mereka kuat banget. Luar biasa. Itu dia makanya. Itu yang kita kadang-kadang agak sulit untuk harus lebih kenceng lagi lah kalau negosiasi sama orang Arab gitu. Kadang-kadang orang Arab agak unik ya memang ya. Ibaratnya ada temen yang punya travel itu dia udah book hotel gitu. Tiba-tiba dikasih orang bisa gitu. Betul, itu salah satunya. Itu nggak cuma sekali dua kali loh. Itu bisa orang udah ada misalnya di Zamzam Tower. Tiba-tiba kan kalau karena Zamzam Tower itu kalau pada saat 9, 10, 11 sampai 12 Zulhijjah itu satu kamar tuh per malam bisa 45 juta. Yang bener. Serius. Makanya haji kita nggak taruh di situ, haji kita taruh di transit lingkar luar, yang agak-agak misalnya minimal 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo dari Masjidil Haram. Ya. Tapi kalau itu bisa 45 juta dan otomatis kalau misalnya ternyata ada yang ngebid pada saat itu, saya baru datang gitu. 50 juta saya bayar, orang pindah Pak. Nah itu yang sering kejadian gitu. Pantesan kalau kita haji tuh kita pakai hotel transit ya, karena di ring 1 udah. Oh iya itu 40 juta. 40 juta ya. 37 juta paling bawah, 37, 40, ada yang 45 gitu. Itu apalagi yang ring 1. Ritual tanggal-tanggal utama udah pada keluar tuh dari haram kan? Iya. Nah di transit ya. Oh itu 45 juta per hari. Per hari. Masya per hari. Allah. Jadi plus minus 10 Zulhijjah lah ya, plus minus 3, 4 hari sebelum dan sesudah Zulhijjah itu bisa sampai segitu. Itu makanya benar kan kemarin dia bilang bahwa tanah dan hotel termahal di dunia di haram. Betul. Haram tuh nggak ada yang ngalahin. Di mana di Hollywood, di mana enggak tuh. 45 juta aja masih ngantri orang. Masih ngantri. Nah, ini kan ngeri gitu dan ya. Dan itu penuh, Pak. Di Fairmont itu di Zamzam Tower itu di Hilton, pokoknya yang ring 1 lah ya. Itu kalau namanya kita habis sholat wajib ya, itu kan kita ngantri lift kan bisa lama, itu bisa 15 menit, setengah jam sendiri kan. Gitu. Nggak usah gitu, kalau lagi haji itu Jumatan. Turun dari Zamzam itu 9:30. Itu dapatnya udah extension. Betul. Di belakang. Sampai sana udah. Itu kan deket ya. Sampai sana itu ya jam 12 dan setengah 1. Kadang-kadang di Safa Marwah tuh disuruh Jumatannya kan. Nah makanya karena nggak bisa dapat. Pernah dapat yang di extension yang di belakang tuh. Ya extension yang penambahan. Iya. Nah pulang dari situ Jumatan, jalan itu tangganya nggak dinyalain sama mereka tuh. Dinyalain sengaja orang pada ngantri, soalnya kalau begini numpuk di belakang nanti dorong-dorongan kan. Akhirnya jalan sampai ke Zamzam lagi 2:30. 2:30 kita beli kopi, azan asar. Akhirnya kita sholat di P9. Masih mending dapat P9. Kadang-kadang di lobbynya Zamzam kan, di mall itu kan. Tapi seru guys, walaupun begitu tapi tetap seru. Nah kita kembali ke pengelolaan dana nih ya. Sebenarnya pengelolaannya di investasinya, strateginya kemana sih BPKH ini? Baik, kita ini kalau bicara angka, kita sekitar dana kelolaan kita 165 triliun lah.
Wah, besar juga ya. Lumayan. Itu dari yang 5,3 juta ngantri tadi kan, kali 25 juta plus hasil investasi sebagai macam jadinya 165 triliun kurang lebih. Nah, sekarang kita 75% itu masuk ke surat berharga seperti sukuk. Sukuk ya. Sukuk negara, SBSN gitu ya. Nah, itu 75%. Kemudian di dalam 75% ada sekitar 5%-an itu direct investment. Salah satu contohnya direct investment itu adalah kita punya bank muamalat. Oh ya, karena memang bank muamalat itu dimiliki oleh BPKH ya? Dimiliki oleh BPKH. Kita punya saham 82,6%. Mayoritas sebagai pemegang saham bank muamalat. Nah, itu ada di dalam 5% dari 75% tadi. Nah, sisanya ada beberapa, misalnya kita kemarin sudah mulai, karena ini diamanatkan, kita untuk melakukan investasi di ekosistem haji. Jadi kita sudah nyewa jangka minimal setahun. Itu kalau di Madinah pernah dengar nggak Golden Tulip, Hotel Golden Tulip. Nah, itu kita udah sewa setahun, satu hotel. Setahun itu kan udah haji doang maksudnya kan? Enggak, nanti kita buat umroh juga. Oh, jadi investasi ya, kayak jadi maksudnya kemudian apa? Jadi nanti orang Kemenak kan akan nyewa hotel itu. Nah, kita pada saat musim haji, harganya tentu akan lebih baik daripada Kemenak beli di pasar, bahasanya gitu. Iya, di high season gitu ya. Iya, beli di high season itu. Beli di high season, karena kita kan udah nyewa setahun. Gitu. Itu yang diminta oleh Komisi 8. Kita kan Komisi 8 ya. Bohir kita Komisi 8 DPR RI. Diminta, bisa nggak kalian untuk menurunkan biaya haji, itu kalian sewa tuh hotel-hotel yang ada di Madinah dan Mekah. Untuk tujuannya supaya kalau pas high season nggak terdampak dari harga high season itu. Mau mereka tuh yang punya hotel biasanya kan maunya harganya agak nembak kan kalau misalnya lagi haji itu kan. Kan udah setahun disewa langsung. Oh iya benar juga. Dia kan terima uang di muka. Iya benar juga. Bukan di muka ya, tapi di ditaruhnya di sini gitu. Tapi kan uniknya gitu ya. Itu kalau itu di Madinah ya. Madinah. Kalau di Haram itu kan banyak hotel-hotel yang cuma buka kalau haji aja. Hotel transit tuh. Iya. Bukanya cuma haji aja atau buka juga ketika Ramadan misalnya kan. Karena udah pack gitu kan. Dan itu harganya adalah untuk sewa dia di haji itu udah cover setahun itu kalau nggak salah dia. Cover buat maintenance setahun gitu kan. Iya. Nah kalau misalnya di Madinahnya ada tuh hotel itu. Di Mekah kita juga ada. Mekah juga ada. Tapi kita baru di Mekah tuh baru satu hotel. Kita sewa di Hilton Mekah. Hilton Mekah. Tapi kita baru 200 kamar. Dari total satu gedung, kita baru sewa 200 kamar di Hilton. Itu kita baru sekitar 1 bulan yang lalu lah, belum lama ini. Nah, itu Hilton Mekah bukan yang di depannya Zamzam ya? Iya. Jadi samping persis kan? Iya itu. Oh. Kita ada 200 kamar gitu ya. Ya cuman itu tidak digunakan untuk haji. Oh. Kemenak tidak mungkin dia nyewa di situ. Karena itu nanti sebenarnya itu murni untuk investasi kita. Oh. Tapi ke depannya pemerintah berharap, DPR berharap kita kan ada kalau di haji reguler itu ada di Kiswah, ada di Bahjin, ada apa segala macam gitu kan. Nah, itu kita juga punya dong yang dipakai buat haji. Cuman masalahnya kalau udah agak kejauhan dari haram, itu hanya dipakai yang tadi Mas Ari bilang, hanya khusus dipakai untuk haji. Iya. Umroh nggak kepake karena kejauhan. Iya. Nah, makanya kita harus milih-milih mana hotel yang kira-kira masih tetap bisa dipakai buat umroh, tapi haji juga dia pakai. Berarti gitu. Jaraknya itu agak-agak atas kiri jarak ya. Iya. Kalau umroh maunya dekat haram. Iya. Kalau itu maunya dekat itu Mina. Iya. Sekarang kan udah ada shuttle. Ada shuttle ya? Ada shuttle di beberapa hotel tuh ada shuttle dia. Jadi mobil listrik. Itu juga sebenarnya pemerintah Arab juga nawarin ke kita. Kamu kan udah punya Transjakarta nih, udah punya mobil bus listrik segala macam. Bisa nggak kalian adopt itu punya sistem ke Mekah Madinah itu shuttle? Nah itu nanti ke depannya itu yang diminta kita. Jadi pakai bis listrik. Tapi sekarang mereka sudah ada. Jadi ada beberapa stasiun yang dekat haram itu mereka
shuttle tuh dari hotelnya ke terminal. Dari terminal mungkin jalannya nggak jauh sih, paling sekitar 500 meter lah maksimal ya. Gitu. Tapi lumayan juga sih kalau adanya di waktu haji sih, itu shuttle kayaknya bakalan penuh banget sih. Oh, pasti. Soalnya kan bener-bener nggak wajar ramenya gitu loh kalau haji itu kan. Iya. Bisa sampai tutup-tutupan jalan itu. Tapi Kemenak pun waktu jamaah haji pun misalnya dia 7 kilo dari haram, itu Kemenak sudah menyediakan bus sholawat namanya. Oh ada? Ada. Jadi setiap khusus jemaah Indonesia? Jemaah Indonesia. Cuman memang kadang-kadang jemaah-jemaah non-Indonesia ada juga yang iseng-iseng lah naik lah gitu ya. Nah tapi karena di situ khusus buat jemaah Indonesia, jadi otomatis itu, jadi si jemaah itu bisa ke haram anytime. Di waktu-waktu sholat ya, gitu. Cuman memang harus ngantri, tetap ngantri. Ngantri juga. Minimal 1 jam sebelum sholat wajib lah ya. Itu kita udah. Kalau ya satu orang mikir juga semua 1 jam juga. Kalau berangkat 2 jam sebelumnya, berarti nggak usah keluar dari haram kan? Iya gitu. benar. Di situ aja terus. Benar. Ya. Zuhur, oke, mau asar, kita balik dulu ya. Nanti 2 jam sebelumnya baru kita ke asar. 2 jam sebelum itu sekarang Pak. Waduh. Nah bicara soal mengenai pengelolaan nih, tentunya juga kan pasti publik atau juga mungkin jamaah itu ingin mengetahui atau transparansinya gitu. Itu gimana tipenya? Nah sekarang kita pengelolaan keuangan haji ini kita diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan tiap tahun. Jadi otomatis ada laporannya dan sejauh ini kita selalu mendapatkan namanya wajar tanpa pengecualian, opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Itu artinya nggak ada masalah dengan laporan keuangannya, itulah intinya. Nah itu salah satu bentuk transparansinya. Di sisi lain ya pastinya kita juga kan ada DPR ya, kemudian juga ada misalnya OJK, dari sisi kita koordinasi dengan OJK dan sebagainya. Jadi itu secara transparansi insya Allah kita amanah lah, nggak ada isu. Nggak ada isu ya. Jadi soal kepercayaan sih sebenarnya udah nggak ada isu ya. Jadi ibaratnya digunakannya juga untuk kemaslahatan umat juga, betul, gitu ya. Betul. Dan tentunya juga karena juga melalui bank muamalat juga yang memiliki transaksi muamalat juga, dan juga semua yang dilakukan adalah untuk umat, semua akadnya pun syariah sudah dipastikan ya. Betul. Gitu. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi ibaratnya kalau sekarang mulai ada clear ya sekarang nih. Soalnya memang masyarakat itu kebanyakan ada juga yang kepo, pengen tahu tapi nggak nyari. Nah, ini mumpung di podcast nih, kita mau kasih tahu nih, kita ini punya semua sosmed. Jadi BPKH punya semua sosmed channel. Ada dari mulai YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, ya. Itu kita punya semua. Ada semua. Jadi kalau misalnya masyarakat Indonesia pengen tahu tadi pengelolaan keuangan haji seperti apa, akadnya tadi masalah syariah ya, kita pakai akad wakalah bahasanya seperti apa, berapa yang dibayar, berapa yang dibayar kita, segala macam itu semua ada di sosial media kita. Berarti jaraknya hanya jempol sama handphone aja ya kalau kita pengen tahu. Betul. Ya. Oh betul. Tapi ini kenapa? Ini gimana sih segala macam? Coba cek langsung. Ya kan tinggal cari aja gitu kan. Iya. Cuma kan sekarang nih kebanyakan nunggu sesuatu tuh viral dulu baru kemudian kepo. Baru kepo ya. Baru kepo. Iya benar-benar. Nah bicara mengenai ini kan ada juga yang berbeda nih ketika dikelola BPK, ini ada nilai manfaat. Iya. Nah nilai manfaat ini apa nih? Nah jadi kan tadi antrian orang mau naik haji yang reguler ya. Ya. Itu sekitar 25 sampai 30 tahun lah. 30 tahun guys. Iya. Ya kalau belum daftar ya. Ya hitung aja umurnya berapa sekarang. Bahkan di Sulawesi Selatan ada daerah namanya Bantaeng. Itu bisa nunggunya 43 tahun. 43 tahun? 43 tahun. Gitu. Tapi itu kita masih lebih baik ketimbang Malaysia. Berapa? 140 tahun. Malaysia? Iya. Jadi kalau misalnya Malaysia itu mereka ada kolega, kebetulan dulu sempat jadi, bukan jadi TKI ya, tapi misalnya kerja di perusahaan yang Malaysian base ya. Kolega di sana bilang kalau saya daftar haji, buat saya udah dianggap haji, karena saya nggak akan bisa naik haji. Yang penting udah daftar. Udah berdaftar, gitu. 140 tahun. 140 tahun. Wow, ini unik juga. Kan mereka kan lebih dikit ininya. Nah, mereka kan
30 juta penduduknya. Kalau 1 per milnya kan cuma 30.000. Iya. Tapi kan mereka lebih mampu daripada bangsa kita kan untuk bayar setoran haji kan. Dan di sisi lain, kalau kita 25 juta untuk dapat seat, kalau mereka 1 juta juga bisa dapat seat. Jadi makanya, makanya berkumpul terus. Tapi nanti pada saat udah ada yang ketutup, misal di setoran, misalnya ada packnya di 25 juta, baru ada kepastiannya gitu. Tapi pas waktu dia daftar 1 juta atau 2 juta itu udah ada antrian juga gitu. Oh, jadi kalau ada yang cuma untuk menggugurkan kewajiban, cukup daftar 1 juta aja dulu, yang penting udah daftar gitu di kan. Sana ya, di sana ya. Iya, gitu. Tapi berarti sebenarnya gini, kalau dibandingkan dengan Indonesia, kalau Indonesia juga 1 juta juga lebih banyak daripada lebih lama ngantrinya dengan Malaysia. Iya. Kalau emang iya gitu. Iya. Kalau mereka tapi jatah berapa sih? 30.000. Kan 1 per mil dari total jumlah. Oh ya, lebih sedikit sih emang ya. Sedikit. Nah, kalau dana manfaat tadi gimana? Oh ya, dana manfaat itu jadi karena nunggunya lama, otomatis kan nanti dana yang 25 juta tadi dari 5,3 juta orang nunggu, yang 160 triliun ya, itu kita kelola. Kita kelola setiap tahun kan akan menghasilkan hasil investasi. Kalau kita beli surat berharga atau sukuk negara, dapat hasil investasi. Kita taruh di deposito syariah, dapat investasi, dikumpulin, nah itu namanya nilai manfaat. Sebenarnya kalau dari teori investasi itu sebenarnya hasil investasi lah. Tapi kalau dibentuk karena ini memang untuk dimanfaatkan bagi orang yang berangkat, itu namanya jadi istilahnya nilai manfaat. Jadi artinya nilai manfaat adalah hasil investasi dari dana yang kita kelola selama calon jemaah haji belum berangkat. Nah, ketika kemudian udah dapat dana manfaat ini, itu di share-nya kemana tuh? Nah, jadi kalau misalnya contoh ya, sekarang kan kemarin 93,7 juta. Iya. Anggaplah 93 juta lah mereka untuk bisa berangkat haji. Total cost per orang ya. Nah, dari 93 juta itu yang dibayarkan dari hasil investasi atau nilai manfaat itu adalah 40%-nya atau sekitar 37 juta. Itu dari nilai manfaat? Nilai manfaat. Oh. Jadi orang-orang ini nggak paham, dipikir yang dia berangkat haji itu cuma 56 juta sisanya. Oh, iya. Padahal ada 37 juta yang kita berikan kepada jemaah haji untuk bisa berangkat. Gitu. Oh, jadi selama ini sebenarnya harga pokoknya itu 93 juta. Jadi orang pertama bayar 25 kan? Iya. 25. Kemudian ketika ini lagi tambah lagi berapa? 30 juta, 30 something gitu ya. Iya. Nah, dipikir dananya yang dibutuhkan biaya pokok cuma 57. 56 itu. Iya. Padahal sisanya itu subsidi. Ya, sebenarnya bukan subsidi ya. Maksudnya sisanya itu adalah share dari investasi yang tadi. Iya. Oh, gitu. Ya. Jadi clear guys. Jadi ibaratnya justru ketika kemudian diinvestasikan atau diberdayakan itu meringankan berarti ya. Iya dong. Kalau enggak jemaah hajinya nggak bisa berangkat. 90 orang sekarang aja pada ngeluh kan. Udah 25 juta, nambah lagi sekitar 30 juta kan gitu kan. Padahal sebenarnya ada 37 juta yang dia nggak tahu itu ditambah dari hasil investasi. Iya. Kenapa nggak langsung aja dikomunikasikan? Biayanya itu 93 juta loh guys. Nah, tapi cuma bayar segini gitu. Itu ada di sosial media kita. Ada. Kita jelaskan. Tapi kan kalau orang kan kalau nggak follow gimana? Gitu kan? Iya benar-benar. Selama belum dia waktunya berangkat dia belum follow kebanyakan gitu kan. Iya. Waduh. Belum kepo kalau belum kepo. Gitu. Oh jadi tapi apakah hasil investasinya selalu bisa nutup? Ya itu target kita sebagai pengelola keuangan haji. Jadi tahun ini targetnya sekian gitu. Iya. Misalnya sudah nutup dan lebih, itu dana investasi kemana? Itu sebagai dana cadangan untuk nutupin kalau ke depan misalnya ada yang kurang lagi misalnya. Kalau harganya naik lagi? Harga naik lagi. Kan haji kan nggak 93 juta. Orang haji tahun 2010 itu 35 juta loh. 2010 35 juta. Sekarang 93 juta. Jadi artinya 10 tahun dari sekarang kan bisa jadi naik lagi kan? Nah itu yang makanya apakah cukup? Tergantung ongkos hajinya naik lagi apa enggak kan gitu. Iya benar juga ya. Makanya kita harus mengumpulkan, menyimpan cadangan-cadangan untuk nanti kalau ke depan ternyata inflasi naik, dolar naik lagi gitu. Ya kita harus siap dengan dana cadangan untuk
Berarti 10 tahun lagi tuh bisa ratusan tuh. Bisa. Jadi kalau misalnya itu reguler ya, kita ngomongin reguler. Dari awal sampai sekarang kita ngomongin reguler ya, bukan plus. Iya. Gitu. Makanya kita punya data waktu zaman sebelum kemerdekaan, justru ongkos naik haji itu disamakan dengan 250 gram emas. 210 gram emas. Tapi kalau pas perjalanan ke sini, kita hitung dari tahun 2010, itu sebenarnya ongkos naik haji itu setara dengan 100 gram emas. Kalau dicek, kita lihat turun bener ya? Turun berarti? Nah, turun. Jadi misalnya anggaplah, memang kalau nggak salah tuh 2010 tuh 35.000 per gram emas. Gitu. Nah, sekarang kan udah 1,2 juta. Kali 100 gram sebenarnya biaya haji itu tuh setara dengan 100 gram emas. Sebenarnya lebih turun ya. Nah, tapi kalau ditetapkan ditetapkan oleh DPR kan cuma 93, bukan 120. Nah, jadi sebenarnya bangsa ini mendapat benefit lah karena ongkos haji diturunkan segala macam. Iya, mungkin dari sisi komunikasi kali ya sebenarnya. Kalau dipaparkan begini kan jadi paham bahwa sebenarnya kita udah terbantu gitu kan. Kalau dihitung-hitung sebenarnya semestinya harga real itu bisa 110 juta nih. Gitu. Katanya cuma 93 juta dan itu pun ditutup dari hasil investasi. Jadi dibayar 56 jutaan gitu ya. Kalau dari misalnya perbandingannya dari umroh lah misalnya. Umroh itu 2 minggu. 2 minggu enggak nyampe 10 hari lah paling 10 hari ya. 10 hari kan 30-40 jutaan ya. Iya. Harusnya dikali 4 kan? Haji reguler tuh 40 hari. Sebulan ya? Sebulan 40 hari ya? 40 hari. Berarti kali 4, berarti 30 120. Iya benar 120 maksudnya. Benar itu. Harusnya segitu angkanya. Tapi karena DPR melihat ini harus diefisiensikan, kalau enggak nanti kasihan jemaah hajinya kan gitu kan. Nah, jadi Kemenak disuruh mana lagi yang bisa dikurangin. Nah, akhirnya jadi turun jadi 93 juta bukan 120 juta. Iya. Gitu. 93 pun ditutup lagi sama investasi. Iya. Memang setiap ada yang win ada yang lose juga guys, ya. Mungkin kita win dari sisi biaya nih lebih sebenarnya lebih hemat nih, hampir setengah nih. Setengahnya bahkan sekitar setengahnya lah ya. Dari semestinya kalau 120 ya. Iya. 57 56 ini kan berarti kalau misalnya hitungan kita semestinya normal 120 ternyata dibayarnya 56-an. Itu setengahnya lah. Gitu kan. Tapi memang di waktunya lama ya. Ini bukan kewenangan Indonesia ya tapi ya. Bukan. Kuota itu kan dari sana. Kerajaan Saudi. Ada nggak sih bargaining kuota gitu? Itu hitungannya ya 1 per mil sih. Nggak tahu tuh ketentuan mereka 1 per mil dari total jumlah penduduk. Tapi kan balik lagi, kalau 1 per milnya dihitung real penduduk Indonesia yang 270 juta, berarti kan harusnya 270 ribu. Iya benar. Pertanyaannya, orang yang 220 ribu aja udah numplek di sana. Kebayang nggak 270? Mau ditaruh di mana lagi tambahan 50 ribunya lagi? Iya. Itu aja sih. Ya untuk teman-teman yang pernah berangkat pasti paham ya. Kita tuh kayak kemana-mana udah Indonesia semua. Iya betul kan? Betul. Indonesia lagi gitu kan. Nah kalau mengenai pengawasannya gimana nih kepada BPK? Pihak mana sih yang ngawasin gitu? Jadi mitra utama strategis kita itu Komisi 8 DPR RI. Jadi mereka yang mengesahkan mengenai budget anggaran kita, ya kan? Rencana strategis kita dan sebagainya macam itu dari sisi Komisi 8 DPR RI. Tapi kalau dari sisi tadi yang pemerintah auditor itu kita langsung diawasi oleh BPK. Jadi setiap tahun itu BPK akan mengeluarkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK. Oh begitu. Tapi kalau publik bisa nggak sih ngelihat gitu? Oh kita di dalam website kita itu kita selalu publish kita punya laporan keuangan sudah pasti. Sudah pasti. Dan kita layaknya seperti perusahaan TBK yang ada di bursa, kita juga publish di kemarin tuh kita kalau salah 1 halaman di 1 koran utama lah di Indonesia. Itu laporan keuangannya semua kita buka gitu. Dan itu merupakan kewajiban karena kita harus melaporkan ke presiden itu kalau nggak salah 1 bulan setelah tutup buku atau hasil audit dibuka gitu. Iya, ya transparansi ini membuat ya sampai sekarang kayaknya BPK belum ada isu-isu gimana gitu di masyarakat kan masih baik-baik aja gitu ya.
Amin, insya Allah Alhamdulillah. sampai ke Ya depannya. namanya gini, temen saya juga ada yang mengelola Iya. travel ya. Iya. Kadang-kadang nggak bisa bikin happy semua orang gitu kan. Betul, Heeh. betul. Pasti ada yang nyamannya begini, Iya. kok ini enggak segala Iya, macam gitu. iya, Kadang-kadang kebijakan itu datangnya dari Arab Saudinya, Betul. yang tiba-tiba ada yang berubah di tengah jalan Iya, gitu apa segala macam. Ya urusan zam-zam keluarnya lama aja marah gitu kan. Ya kan gitu. Iya. Ya memang unik sih ya gitu Iya, ya. iya. Nah, manfaat lain ada nggak sih selain tadi untuk mengcover kelebihan? Kalau Menjadi secara sebuah- undang-undang itu adalah tugas utama kita. utamanya untuk mengurangi itu. Iya, Heeh. untuk memberikan nilai manfaat lah tujuannya atau hasil investasi yang optimal Mm-mm. gitu. Tapi ada juga di dalam undang-undang itu bahasanya rasionalisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Mm-mm. Caranya gimana? Caranya tadi kita nggak akan bisa tahu cost dari harga hotel Mm. yang sebenarnya itu berapa kalau kita nggak ikut di dalam sebagai pemain di situ. Iya. Oh. Kita nggak akan tahu sebenarnya catering Mm-mm. sekali makan tuh Mm-mm. berapa Mm. kalau kita nggak ikut di dalam Iya. situ. Jadi HPP-nya nggak tahu kita. Iya. Ya. Taunya cuma jadi konsumen aja. Oh sekian, main bayar Iya. aja. Nggak tahu. Dan nggak tahu kita digetok atau enggaknya kan? Iya benar. Gitu. Karena itu kan musim haji, musim lagi high season kan. Heeh. Nah, jadi semua beras juga mahal, bumbu-bumbu mahal, segala mahal kan. Kita nggak tahu. Nah, kalau kita ada di dalam situ, mudah-mudahan kan kita, kita nggak akan gini. Orang bilang haji itu secara bisnis itu buat nggak menguntungkan, Pak. Yang menguntungkan tuh umroh. Umroh kita itu sekitar 2 juta per tahun orang Indonesia. Jadi sebenarnya dagingnya itu ada di umroh. Jadi kalau misalnya kita bisa menekan biaya di haji, Mm-mm. marginnya sedikit, tapi kita dapat margin di umroh, Mm-mm. sebenarnya kan akhirnya ujung-ujungnya uangnya kan uang setoran haji calon jemaah haji kan, Heeh. balik lagi ke dia kan. Mm-mm. Nah itu kan otomatis jadi lebih bermanfaat Ya. gitu. Nah itu sebenarnya yang kita selalu digadang-gadang. Kenapa sih? Coba bayangin ya, misalnya 30 juta umroh Mm-mm. kali 2 juta Mm-mm. orang per tahun, itu kan udah 60 triliun. Uang orang Indonesia yang pergi berangkat Yang keluar. umroh. Heeh. Di luar dari kita keluarin untuk jamaah haji itu Mm-mm. 20 triliun. Udah 80 triliun. Itu belum termasuk oleh-oleh, Ya. jajan, segala macam. Anggaplah 100 triliun. Ada nggak 100 triliun uang yang keluar ke Saudi balik ke Indonesia? Itu yang sebenarnya menjadi PR kita. Gitu. Makanya kenapa kita harus invest di sana, kita punya ekosistem di sana untuk ekonominya segala macam. Gitu. Biar ada yang balik lah ya. Ada yang balik gitu. Minimal 10% Gede juga balik. ya sebenarnya. Bayang itu kalau asumsi 2 juta, ya kan? Coba kalau 5 juta, karena umroh bisa. Nah ini benar, kalau 10 juta itu untuk umroh, Mas Bro. Umroh ditargetkan 2030 itu 10 juta. Hajinya yang 5 juta. 5 juta hajinya. Coba bayangin. 15 juta. 10 juta Indonesia doang? Apa semua? Enggak semua. Semua. Anggaplah sekarang kita bisa jadi dari 2 juta jadi 4 juta. Berarti kan 4 juta, 2 kali lipat. Berarti 120 triliun plus dengan haji 150 triliun plus dengan yang belanja-belanja tadi. Harus ada 200 triliun yang uang pindah ke Saudi. Makanya orang Saudi kan sayang sama kita, Pak. Banyak sih ya, contohnya di maktab kita aja nih kan udah coklat-coklat begini, padahal kita kan plus ya. Dia bilang, ini kenapa sih, ini kita kan udah plus, kenapa enggak yang kerenan gitu tendanya pas gitu. Orang bilang orang Arabnya, orang Saudinya kan begitu. Begini aja lu berebut. Iya, dia punya bargaining kan. Begini aja lu berebut gitu kan. Buat apa dibikin yang bagus-bagus ya? Makanya begini udah cuan kan gitu kan. Waduh, tapi emang kalau kita pikir memang ini destinasi tertinggi di dunia memang ya, Tanah Haram ini. Soalnya nggak pernah turun, malah naik melulu kan. Betul, gitu kan. Kecuali kalau Ka'bahnya bisa dipindah ya. Iya, masalah itu doang kan gitu kan. Dan orang tuh bisa spend buat haji tuh kadang-kadang suka Foroda itu kan bisa sampai, ada yang sampai 500 juta kan, ada yang 450 juta. Bisa 1 miliar Mas Bro. Bisa 1 ada yang katanya ada yang paket VIP sekarang lagi ngeluarin juga tuh. Arab Saudi itu ada yang 1,5 miliar nggak salah. Iya, betul. Dan dibayar sama orang. Dibayar. Kan dia dipikir setiap dia berangkat haji 1,5 itu akan balik.
Ya iya. Pasti iya. gitu. Nah, itu yang orang-orang Indonesia yang jemaah reguler itu atau yang belum daftar haji itu nggak berpikir ke arah sana. Kalau nggak mikir nanti jahat banget ya. Nggak berpikir ke arah sana. Pengalaman rohani dari banyak orang yang naik haji, pulang haji itu dipikirkan duit udah habis. Ternyata malah rezekinya berlimpah. Iya. Gitu. Jadi yang kita spend itu tergantikan gitu. Apalagi kalau apalagi untuk anak-anak muda. Karena kan waktu tunggu kan 30 tahun misalnya kan. Ya. Kalau dia daftar, kalau biasanya kan orang mau naik haji kalau udah mau insaf, udah mau pensiun kan. Iya benar-benar. Anggap 55 tahun. Dia baru daftar haji. Berarti dia nunggu 30 tahun dong. Umurnya berarti 85 tahun. Padahal di situ udah punya duit lah semiliar benar. Misalnya punya duit ya. Iya. Nah, itu coba bayangin, itu sayang gitu. Sebaik kalau kita sarankan orang-orang yang baru lulus kuliah atau sekarang kita coba ubah mindsetnya. Instead of orang kasih kalau kawin tuh namanya apa? Mas kawin ya. Mahar. Itu seperangkat alat sholat. Ya. Coba maharnya ongkos naik haji. Ih, keren. Itu bukan cuman dia bermanfaat berkah buat dia. Kehidupannya, keluarganya sakinah mawadah itu udah pastilah ya, insya Allah ya. Tapi secara rezeki itu juga pasti akan mengalir. Banyak orang-orang yang karirnya, gue pengen beli mobil gitu kan. Ntar dulu deh naik hajinya buat DP mobil doang. Itu salah. Berat malah. Nggak jadi tuh mobil. Bener. Tapi kalau once dia bayar setoran haji, mobilnya bisa langsung dapat BMW. Pak. Bener. Nggak, soalnya yang ngelunasin Allah nih. Betul. Gitu. Dipantaskan gitu kan. Iya. Dimudahkan gitu ibaratnya. Soalnya pahalanya udah pahala haji kalau meninggal kan. Betul. Nah ini jadi mungkin mindset kita perlu dirubah ya. Benar juga kenapa kemarin yang waktu dikeluarin VIP yang bentuknya kayak bentuknya kayak cottage gitu kan. Iya. Karena chefnya teman saya. Dia kerja di Fairmont kan, chef Fairmont juga. 1,5 miliar biaya itu habis cepet banget. Iya. Berarti bang punya mindset itu mereka. Iyalah. Udah masalah keimanan itu ya. Iya. Yakin gua kasih berapa juga dibalikin berapa gitu. Dan diulang tiap tahun. Orang-orang yang punya duit 1,5 miliar itu diulang tiap tahun. Lagi ya. Iya. Diulang karena dia pikir nggak ada apa-apanya dibandingkan saya kan gitu. Dapatnya ya. Iya. Benar juga sih guys ya. Ibaratnya kalau kita ada kemana-mana bisa spend lebih gitu. Dan ke situ kita cari yang ekonomis gitu. Nah ini juga kalau punya kemampuan ya udah tembak aja langsung berangkat gitu. Dan tenang aja ini diganti kok ya kan. Pasti. Jadi sekarang ini punya anak baru mungkin masuk usia ABG atau SMP SMA udah layak kali ya sekarang ya. Sekarang daftar haji umur 12 tahun udah bisa berdaftar haji. Udah bisa ya? Udah buat setoran haji, tapi berangkatnya harus umur 18 tahun. Iya. Di atas umur 18 tahun. Ya itu nggak ada juga dari 12 ke 5 tahun doang berangkat nggak ada juga. Ketambah 30 tahun itu juga. Itu program haji muda itu ya? Program haji muda. Haji muda ya? Oke. Nah ini kita encourage karena supaya nanti di sana itu jangan yang kasihan loh, saya pernah kasihan petugas juga soalnya banyak yang nyasar lah, gendong kan gitu ya. Gendong, dorong-dorong gitu. Walaupun itu pahala sendiri ya. Iya benar. Tapi kan kalau misalnya bisa lebih awal kan bisa sehat semua kan. Iya. Nyaman dong. Lebih sempurna juga ibadahnya ya. Pasti. Nah, kalau nilai manfaatnya sendiri gitu nilainya itu berubah-ubah nggak sih sesuai dengan kondisi ekonomi global atau memang sudah ada nilai yang fix gitu? Nah inilah kelebihannya kalau dikelola oleh profesional. Kelebihannya bukan kelebihan dalam artian kita menyombongkan diri kan, tapi kelebihannya justru di targetnya lebih tinggi lagi Pak. Jadi kan udah dikelola sama profesional nih. Masa cuma segitu doang nilai manfaatnya atau hasil investasi? Naik dong katanya gitu. Oh jadi kayak corporate juga gitu ya? Iya. Kita nih kejar target tiap tahun Mas Bro. Jangan salah. Iya. Kalau sampai nggak dikejar, nggak tercapai, itu DPR. Iya. Nah itu caranya gimana kalau untuk menaikkan angkanya itu biasanya dengan cara apa? Banyak yang daftar atau pengembangan lebih banyak atau gimana? Nah udah benar jawabannya. Yang pertama pasti banyak yang daftar. Oleh karena itu makanya kita punya kampanye Ayo Haji Muda, semua bisa haji. Termasuk tadi nih bagian dari jualan nih, bahwa umur 12 tahun bisa store duluan, walaupun nanti berangkatnya setelah umur 18 gitu kan. Kita merekrut banyak supaya apa? Kalau dananya tersimpan lebih besar, otomatis kita punya bargaining power untuk investasi lebih besar lagi. Itu yang pertama.
Di luar memang masalah investasi ini harus dikembangkan sedemikian rupa supaya mencapai target tadi. Karena selalu ini kan udah profesional semua nih. Masa cuma segitu kan selalu dipertanyaan gitu. Nah, makanya ke depan sebenarnya kalau kita cuman roadmap kita tidak hanya investasi di surat berharga aja, bukan di sukuk saja atau deposito saja, tapi nanti kita akan diminta untuk itu tadi, ekosistem tadi. Yang tadi bayangin kalau misalnya mungkin ya cost HPP-nya si Fairmont itu cuma 5 juta. Kalau dijual 45 juta kan naik berapa kali lipat tuh? Iya ya, buat nutup yang macem-macem gitu ya. Iya. Nah, itu yang diharapkan oleh BPKH untuk ayo dong ke situ dong arahnya gitu. Jangan cuma surat-surat berharga aja. Kalau itu doang mah semua orang bisa bahasanya kan. Kalau gitu. menurut kesyariatan berpahala juga nggak sih, termasuk pahala juga nggak sih? Misalnya kan itu kan berarti kan ini dia satu ya niatnya ketika naruh itu kan udah dapat pahala haji lah ya. Ada niatnya tuh kan. Kemudian dikelola, ada manfaat lain yang kemudian terjadi dengan DP-nya itu nih. Kan ada manfaat jadinya nih. Ada pengurangan dananya dia sendiri atau juga jemaah lain yang berangkat gitu. Itu dapat bonus pahala juga nggak tuh sebenarnya hitungannya? Ya pastilah, udah pasti. Jadi makanya kita yang kerja di BPKH ini dalam perjalanan hidup kita ya kita udah menganggap ini bagian dari kerja sambil ibadah berarti ya? Bukan kerja sambil ibadah sambil kerja. Jadi niat berangkat ke kantornya tuh di ibadah duluan gitu. Kerja itu adalah bagian dari ibadah tadi gitu. Tapi ada yang gak fair nih Mas Bro. Orang nunggu sampai 23 tahun, 25 tahun. Mas Bro tiap hari berangkat sih. Saya kan mengawas Pak. Iya. Tip jalan lagi gitu. Suaminya ini ngantri gak sih gitu. Karena kan harus dilihatin ini udah bener apa enggak. Kita sesuai yang kita beli sesuai apa enggak gitu kan. Nanti kalau itu aset semua soalnya ya. Iya. Oke. Gitu. Ini udah bener ya. Memang ngejalanin ini kayak IO guys. Jadi ya karena kita juga ada IO, kita tahu bagaimana rasa pusingnya, ya kan. Nah kalau kita kan ngerjain, ada kliennya. Ini kliennya ribuan, kliennya jutaan sekarang. Ratusan ribu ya sekali berangkat. Ratusan ribu sekali berangkat. Bener. Nah terakhir nih, harapan BPKH apa sih kedepannya dalam pengelolaan haji ini? Nah itu tadi, kalau nilai manfaat atau hasil investasi itu diharapkan untuk meningkat setiap tahun, tentu kita perlu peluru dong. Pelurunya apa? Ayo daftar haji secara masif. Cuman memang ada konsekuensi logisnya. Mas Bro nanti antriannya semakin panjang dong. Kan tapi nggak bisa gitu juga. Kan kalau kita udah niatkan di awal, itu kan wallahualam siapa tahu bisa tiba-tiba. Wallahualam itu kan random ya, random. Iya, itu kan masalah rezeki anak soleh aja kan. Iya benar. Gitu. Yang penting udah daftar dulu kan. Udah daftar dulu gitu. Nah, itu kita butuhkan itu. Jadi daripada ketimbang ya tadi yang kita mau kampanyekan, kalau mas kawin untuk yang mampu ya, daripada cuma bahkan tiket honeymoon ke Eropa kemana kan itu sama harganya dengan 1 kali 25 juta itu kan. Gitu. Nah itu yang kita ingin encourage buat anak-anak muda. Udah mulai. Iya. Tapi sebenarnya benar juga guys. Itu kan menjadi kewajiban kita jika mampu ya. Kondisinya sekarang ini walaupun belum mampu untuk lunas atau juga mungkin belum mampu untuk full misalnya bayarnya, tapi dengan melaksanakan bayar DP-nya dulu, sebenarnya ketika di momen itu kita belum berangkat, saya dengar dari Ustadz juga, kemudian kita wafat, pahalanya udah haji. Udah haji betul. Karena kita udah udah DP gitu kan. Ya, itu kan ajal urusan Allah kan ibaratnya. Jadi pada saat pengen gitu. Daftar belum. Berarti sebenarnya belum act gitu kan. Iya. Bahkan sebenarnya kita juga encourage buat teman-teman anak-anak muda itu atau yang nggak mampu tapi relatif masih muda. Nggak perlu nunggu 25 juta dulu terkumpul. Buka dulu tabungan di muamalat misalnya. Tabungan haji 1 juta dulu. Itu kan nggak banyak pengalaman rohaniah orang, dia cuma setor doang, tiba-tiba tahun depannya ada orang itu yang banyak daftar. cerita itu di ibaratnya dipantaskan sama Allah gitu ya. Karena udah memulai, tiba-tiba rezeki ada, tiba-tiba banyak yang saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya juga nggak punya duit waktu daftar, tiba-tiba
ada aja rezekinya, entah Nah, tanah kejual apa kejual gitu. iya. Atau diberangkatin sama orang. Iya. Aduh. Nah, itu jadi sebenarnya yang paling penting itu niat di awal. Kemudian yang paling penting berikutnya adalah eksekusi. Berapapun duit yang kita punya, buka Masukin aja dulu. Masalah ntar kekumpul kapan itu Allah yang ngatur. Bukan bukan kemampuan kita untuk mengatur. Aduh, terbuka nih guys ya. Jadi kenapa ditombokin ya? Maksudnya ditombokin adalah berarti itu adalah ibaratnya kayak semacam gotong royong ya. Dari yang belum dapat kuota berangkat, kemudian membantu yang mau berangkat hari itu gitu ibaratnya kan. Jadi ibaratnya udah dapat pahala juga nih. Siapa tahu yang kemudian kita nggak tahu kan dari investasi yang berada dari teman-teman semua. Ternyata manfaatnya untuk berangkatkan seseorang yang beliau ini mabrur. Dapat dong kemabrurannya. Betul. Sebelum jalan bahkan. Aduh. Kan ada cerita juga tuh. Ada orang yang 2 orang mau naik haji. Yang satu mau diminta apa gitu kan. Akhirnya enggak deh, saya nggak kasih gitu. Terus ada orang satu ada kesusahan, uangnya akhirnya nggak dijadiin naik haji, dia bayar ke orang itu misalnya gitu. Ternyata katanya pahala yang haji mabrur orang yang nggak berangkat. Masya Allah. Bukan orang yang berangkat dipaksakan untuk naik haji. Karena pas ini ceritanya saya nggak tahu benar apa salahnya, tapi katanya itu salah satu bentuk bahwa kemabruran dan keikhlasan kita kalau kita sudah niatkan gitu kan, walaupun ternyata kemudian ada masalah di depan, itu Allah tuh, ya kan Allah kan Maha Pemurah, Maha segalanya. Iya. Jadi kita nggak usah khawatir mengenai benar. gitu. Makanya kemarin ada beberapa yang wafat karena mungkin regulasi dari pemerintahnya yang kemudian nggak bisa masuk segala macam, dan kemudian merekanya wafat. Beberapa ustadz bilang itu udah mabrur juga tuh dalam kondisi keimanan terbaik kok gitu. Betul. Masalah masuk atau enggak kan itu kan regulasinya. Secara keimanannya dia lagi di situ gitu kan, gitu. Jadi udah clear teman-teman semuanya bahwa sekarang ini sejauh ini untuk teman-teman yang di reguler itu dimudahkan, alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini akan menjadi maslahat kebaikan bersama kita untuk yang punya niatan ke rumahnya Allah di Baitullah untuk tanggal-tanggal mustajab terutama di 9 Zulhijjah itu. Terima kasih Om Bro. Insya Allah bisa datang lagi ke sini untuk menceritakan. Wah, sekarang nih udah punya gedung hotel sendiri nih kita. Mantap kan? Amin. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Jika dirasa ini bermanfaat, monggo silakan share sebanyak-banyaknya linknya, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.